diskusinya iya maksudnya oke, kalau misalnya berdasarkan masuk PKI atau motivasi aja bisa. boleh. Motivasi aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forum diskusi ini kita buka sebelum mulai pembukaan. Saya perkenalkan nama saya adalah Nadia Idris. Saya mata kuliah untuk pendidikan tinggi dan yang satunya saya juga PGW sekolah tinggi. Jadi seputar kalau misalnya kita katakan motivasi seputar PGW ini, istilahnya kita nggak jauh beda. Kita hampir di dalam tahun 8 tahun ini. Jadi tentang pendidikan sendiri, kalau misalnya kita ketahui pendidikan itu mudah atau sulit, sebenarnya sama halnya dengan apa yang dikatakan orang itu sebenarnya asam garam, pahit asam manis itu semua itulah namanya pendidikan. Jadi perputaran antara keseluruhan dalam lingkungan pendidikan sendiri itu kita nggak bisa mengunggiri bahwa kita harus mampu dalam satu hal. Tapi khusus untuk di PG kita harus mengerti semua. Kita harus bisa menjadi, ketika kita menjadi seorang guru olahraga kita harus mampu. Ketika kita menjadi seorang guru seni kita harus mampu. Ketika kita menjadi guru yang namanya dalam SPI secara pendidikan Islam itu kita harus mampu. Jadi istilahnya kalau misalnya kita kategorikan begini adalah multi semua. Jadi untuk agar kita lebih mudah memahami seperti apa sebenarnya perkuliahan itu, jauh lebih mudah kita rasakan dulu. Ini satu semester kalian sudah lalui seperti apa sebenarnya mata kuliah, seperti apa sebenarnya kawan-kawan dan lain sebagainya. Itu semua sebenarnya tantangan untuk kita. Tanggapan dosen itu sebuah tantangan untuk kita. Hal-hal yang memang jauh karena di luar dari logika kita sendiri, itu sebagai kita anggap adalah motivasi terbesar bagi kita bagaimana kita dalam mencapai hal yang namanya adalah gelar pendidikan. Ketika permintaan apapun itu namanya istilahnya berbaur dengan pendidikan. Ya jauh lebih kalau misalnya kata teman saya banyak yang berpendapat ataupun kata dosen saya dulu, mereka mengatakan bahwa kita jauh lebih mudah menggunakan yang namanya organisasi. Karena tujuannya untuk apa? Karena memang di situ kita bukan hanya istilahnya mengenal apa itu namanya pembelajaran, kan? Tetapi di situ kita mengetahui seperti apa sebenarnya perkuliahan kita, seperti apa sebenarnya dunia politika yang ada di Indonesia, dan lain sebagainya. Itu juga berkaitan dengan sistem pembelajaran yang ada kita, khususnya di PGN. Tapi istilahnya meskipun kita antara organisasi dan kuliah itu kita harus seimbangkan mana yang lebih kita dahulukan, mana yang lebih akan kita lanjutkan. Jadi sebenarnya untuk sistemnya sendiri berdasarkan dari saya pribadi itu yang pertama adalah kekuatan emosional kita itu harus kita bangun. Yang kedua adalah strategi kita. Yang ketiga adalah motivasi. Yang keempat itu sistem itu bisa lihat kalau sekarang itu adalah teknologi atau kita bisa lihat dari segi perorangan. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana itu kekuatan dari intinya adalah orang tua. Tetapi kalau misalnya kita mungkin adalah orang tua adalah berperan dari sekolah ini. Poin utama itu adalah orang tua. Sebenarnya ketika memang kita adalah seorang menjadi habis pun nanti itu akan terletak pada sebenarnya didikan dari orang tua utamanya. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam kita sekarang ini adalah sudah sebenarnya kita sudah remaja, mampu dalam menganalisis, mampu dalam mengkategorikan apa sebenarnya itu perkuliahan, apa sebenarnya nanti dunia pendidikan itu seperti apa, dan apa yang pekerjaan. Jadi kalau misalnya itu menginginkan bahwa kalian jangan hanya menganggap remeh dengan apa yang namanya kakak kita atau anggap remeh dengan istilahnya dosen-dosen itu, bukan. Saya juga pernah merasakan seperti apa dosenmu dan dosen yang lebih senior dan lain sebagainya. Sebenarnya kita bagaimana kita bercampur aduk dengan teman-teman yang
lain, situlah kita letakkan pengalaman kita sendiri. Kalian di sini bukan istilahnya kita bukan hanya nanti akan menjadi guru SD, bukan, tapi kita mampu dalam membuka lowongan pekerjaan, kita mampu membuka les privat dan lain sebagainya. Istilahnya kita sebagai guru bukan hanya sebagai guru, tetapi kita juga mampu menjadi yang istilahnya wira swasta yang lebih bagus. Jadi kita bukan hanya mengharapkan namanya SPD saja di dalam bangku kuliah, tetapi kita mampu dalam segala hal. Bangku kuliah adalah sebagai penampung kita, bagaimana kita melakukan wirausaha atau kita melakukan yang namanya dunia pendidikan dan sebagainya. Jadi kalau untuk motivasi ibu lulus untuk S1 atau lulus S2 itu sebenarnya cuman istilahnya poin yang lebih penting itu adalah ketika yang memang itu yang akan dilakukan oleh dosen, maka itu yang akan kita lakukan. Apapun istilahnya intinya yang dikatakan dosen, mungkin itu adalah yang terbaik untuk kita. Satu semester kalau misalnya istilahnya IPK, ibu ada naik turunnya juga waktu sana. Jadi nggak akan selamanya kita itu di atas selamanya, tapi ada masanya kita menjadi di bawah, akan ada di masanya. Jadi intinya progresnya itu adalah di diri kita sendiri. Kita merangkulnya, menyampaikan ke skripsi itu seperti apa, itu sebenarnya ada di diri kita sendiri. Jadi pencapaian target yang terbesar adalah itu diri kita, dan yang mengelola itu pun diri kita sendiri. Jadi intinya ketika kita kuliah, apapun yang istilahnya menjadi tantangan terbesar bagi kita, itu kita lakukan adalah sebagai motivasi terbesar kita. Kalau menurut itu sih seperti itu, untuk istilahnya memberikan motivasi terus kalian istilahnya semester 1. Tunjangan terbesar atau investasi terbesar orang tua kita kan di kita sendiri. Jadi intinya bagaimanapun perkuliahan kita itu bukan tergantung pada orang tua kita, tapi itu adalah bagaimana kita sendiri mengelolanya, bagaimana kita sendiri akan mencari pekerjaan kita. Sekarang mungkin kalian belum ada organisasi, tetapi istilahnya kalian mampu dalam bertindak dalam organisasi apa yang kalian buat. Ibu juga istilahnya bukan ada organisasi itu, enggak. Tapi saya mengelola diri saya sendiri adalah dengan cara berteman. Meskipun saya bukan organisasi, tapi kita analisis pertemanan kita. Jadi teman kita seperti apa, itulah yang akan mendukung kita. Kalau sekarang memang posisinya dalam pertemanan kita 3 orang, yang 1 orang tidak mau dengan kita, istilahnya kita harus mampu merangkulnya. Jadi teman, orang tua itu istilah guru dan dosen sebagai yang memang pendukung kita atau memotivasi kita dalam melakukan namanya di bangku kuliah. Tanpa mereka kita mungkin kalau misalnya kita berdiri sendiri dibilang nggak akan mungkin. Jadi, oke, mungkin itu kalau dari saya pribadi. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Oke. Tadi ibu sebutkan kekuatan emosional harus dikembangkan. Kekuatan emosional itu seperti apa? Oke, jadi kekuatan emosional terkadang ini ya, ada memang sifat egois kita. Yang terbesar di dalam diri kita adalah egois. Jadi itu terkadang ada memang yang menganggap itu. Kita banyak iming-iming yang di luar yang kita dapatkan. Ketika memang hal itu memang terjadi ke kita, emosional kita itu akan secara nyata itu akan timbul. Jadi tujuannya untuk apa? Kita kontrol emosi kita. Kalau misalnya memang kan S1 selesai, istilahnya di situ tadi. Memang teman-teman kita banyak di luar sana yang memang belum sampai semester 1, ada yang nikah, ada dan lain sebagainya. Istilahnya apa gunanya S1? Itu nanti adalah guru aja sekarang, guru honor aja tidak diakui dia. Tetapi istilahnya emosi kita sebagai istilahnya masih di perguruan tinggi itu ada. Jadi pemotivasi untuk diri kita itu seperti apa? Jadi disitulah bagaimana kita mengontrolnya. Iming-iming dari luar itu apakah itu kita saring, kita tujuannya adalah untuk SPD, atau kita hanya tujuannya adalah semata-mata bagaimana saya mendapatkan ilmu, atau kita bagaimana kita adalah fokusnya adalah pekerjaan, bukan hanya adalah guru semata-mata. Itu di emosional. Jadi kalau misalnya emosi itu istilahnya banyak loh, ada ketika kita rendah, ada
Ketika kita tinggi ada, di pertengahan pun itu ada. Di rendah itulah posisinya kita akan berhenti secara tiba-tiba. Tapi kalau misalnya di posisi pertengahan, kita masih belum semester 5 sudah selesai, atau semester 2 aja sampai sudah selesai. Tetapi kalau misalnya emosional kita tinggi, seambisius itu kita menggelar yang namanya S1, seambisius itu kita mengajar namanya ilmu pengetahuan itu dia. Yang pentingnya adalah emosi kita itu sebenarnya pengontrol yang pertama. Orang tua emosional itu yang istilahnya jauh lebih pola kita adalah sebagai motivasi. Itu kalau dari itu. Masih ada yang mau bertanya? Yang dimaksud dengan menyeimbangkan tadi kan mengontrol ya? Iya, pengontrol. Terima kasih. Mudah-mudahan jauh lebih bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam